Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi solihahku kelas 3 MI Muhammadiyah Terpadu Harapan Kota Magelang. Bagaimana kabar kalian hari ini di puasa yang ke-7? Harapannya Pak Guru masih pada puasa semua dan tidak ada yang bolong puasanya. Baiklah solihahku, marilah kita lanjutkan pembelajaran pada hari ini, yaitu pembelajaran SKI bab 3 tentang bukti-bukti kerasulan Nabi Muhammad SAW, yaitu tentang awan yang menaungi Nabi Muhammad SAW. Sebelum kita mulai pembelajaran kita, marilah kita awali dengan berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Baiklah soleh-solehahku, mari kita pelajari tentang bukti-bukti kerasulan Nabi Muhammad SAW, tentang awan yang menaungi Nabi Muhammad SAW dalam perjalanan dagangnya ke Syam. Awan menaungi perjalanannya. Perniagaan ke negeri Syam, kafilah dagang dari Mekah tatkala sampai di suatu tempat yang bernama Busrah. Rombongannya itu bertemu dengan seorang pendeta Nasrani yang bernama Buhairo. Pendeta Buhairo terheran melihat sebuah kafilah dagang yang datang dari Mekah. Kafilah ini sudah sering lewat, tapi kali ini tidak seperti biasanya. Di atas mereka ada awan yang menaungi perjalanan mereka. Ketika mereka berhenti di bawah sebuah pohon, awan itu pun berhenti. Pendeta ini memandangi rombongan ini seakan mencari sesuatu dari mereka. Dia mendekat lalu memegang tangan Muhammad SAW yang masih anak-anak sambil berkata, "Ini adalah pemimpin dunia dan Rasul Tuhan semesta alam. Allah mengutusnya sebagai rahmat bagi alam semesta." Di antara sesepuh Quraisy bertanya, engkau tahu dari mana? Saat kalian tiba, Puan dan Batu menunduk sujud. Kedua-duanya tidak sujud kepada manusia selain kepada seorang nabi. Dan saya juga mengetahui dia sebagai nabi dari Khotam an-Nubuwah yang ada di pundaknya. Awalnya nabi tidak pergi ke rumah pendeta, dan selaku anak kecil dia tinggal menunggu barang dagangannya itu. Setelah pendeta tidak menemukan yang dicarinya, maka bertanyalah dia kepada Abu Thalib, "Adakah di antara tuan-tuan yang belum datang kemari?" "Saya ini akan menjamu semuanya," sahut Abu Thalib. "Ada seorang anak kecil, kemenakan saya sendiri. Dia sedang menunggu barang dagangan." Jawab pendeta itu, "Bawalah dia kemari sekalipun dia masih kanak-kanak." Kemudian Muhammad datanglah ke tempat pendeta itu. Setelah berhadapan muka dengan pendeta, maka pendeta itu memperhatikan gerak-gerik dan sifat-sifat serta tanda yang dicarinya. Semua itu terdapat pada diri Muhammad. Maka pendeta pun memuji-muji Muhammad dan memberi nasihat kepada Abu Thalib supaya anak ini dipelihara baik-baik, karena anak inilah yang akan menjadi pemimpin umat di kemudian hari. Andai kata diketahui oleh orang Yahudi bahwa anak inilah yang menjadi Rasul di kemudian hari, tentulah mereka berusaha untuk membunuhnya. Orang Yahudi mempunyai sifat busuk hati, dan mereka menginginkan orang yang menjadi Rasul itu hendaknya dari kalangan Bani Israel saja, jangan dari bangsa lain atau Arab. Berita tentang diri Nabi Muhammad SAW bahwa ia akan menjadi pemimpin dunia dan Nabi dibuka dengan tanda-tanda waktu kelahirannya. Tanda-tanda tersebut diperkuat juga oleh penjelasan pendeta Buhaira. Keajaiban awan ini sangat terkenal dan telah disaksikan oleh banyak orang, termasuk Maisarah di saat pergi bersama Muhammad SAW ke daerah Syam membawa dagangan Khadijah. Demikian juga Khadijah, pembantu-pembantu wanitanya dan lainnya.
Nah, inilah soleh-solehaku kisah tentang tanda-tanda kerasulan atau kenabian Nabi Muhammad SAW tentang awan yang menaungi perjalanan beliau ketika berjalan berdagang. Nah, soleh-solehaku silakan nanti dicatat yang penting-penting ya, yang penting atau bisa membuat ringkasan. Ketika membuat ringkasan, kemarin sudah di pelajaran bahasa Indonesia disampaikan ya, setiap paragraf diambil kalimat utamanya sampai titik atau kata pertama sampai titik ketika akan meringkas sebuah bacaan. Baiklah soleh-solehaku, demikian pembelajaran SKI pada hari ini, dan tetap semangat dalam pembelajaran daring dan juga tetap semangat dalam berpuasa. Jangan lupa untuk hal-hal yang belum jelas bisa ditanyakan ke WA pribadinya Pak Aziz atau WA pribadinya Bu Tari. Baiklah soleh-solehaku, mari kita akhiri pembelajaran SKI pada hari ini dengan membaca hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.